Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Bliss Cafe and Eatery Kota Batu menjadi salah satu kafe yang sedang hype dengan konsep nature and view pegunungan yang cantik. Bliss Cafe dibuat oleh 3 pendiri. Salah satu pendiri Bliss Cafe, Angga, mengatakan bahwa dirinya menyukai konsep nature sehingga ia bersama kedua temannya mengaplikasikan konsep ini ke Bliss Cafe. Konsep ini bertujuan untuk mengajak pengunjung melupakan rutinitas sehari-hari dan menghilangkan stres sejenak di Bliss Cafe dan Eatery Kota Batu. Pertama ini yang punya kan bertiga. Kita bertiga ini berteman udah dari lama, terus sering-sering nongkrong, terus kayak pengen usaha apa ya yang enak, terus kayaknya lagi happening kafe-kafe, jadi kita kayaknya memutuskan bikin kafe gitu. Awal-awalnya sih bukan kafe yang high end apa yang sekelas B ke A gini. Awalnya pengen cuma bikin angkringan aja lah, kecil-kecilan pinggir jalan, terus bisa eksis nggak ya di Batu kayaknya, terus bikinnya gitu. Terus apa lagi ya, lupa. Oh ya, terus kita memutuskan ya udahlah sekalian bikin kafe kriteria kelas B gitu. Ya udah, terus nyari lahan setahun lebih. Mau deal gagal, akhirnya sampai setahun lebih baru dapat lahan di sini. Karena aku suka nature, terus dulu itu nyari tempat pengen santai, tenang, yang sesuai sama kepinginan aku itu belum ada gitu. Jadi karena aku suka desain dan lain-lain, dan interior dan lain-lain itu, jadi aku memutuskan kafe yang konsepnya seperti ini. Aku nggak tahu secara spesifik ini temanya apa, tapi secara general ya seperti ini jadinya gitu. Terus tujuannya aku bikin konsep dan jauh di sini tuh biasanya kan orang-orang dari kota-kota lain, kan kita di Batu nih, kota wisata. Orang-orang ke Batu itu pengennya karena kerjanya biasanya di kota-kota besar kan pressure-nya tinggi. Terus di sini tuh minimal dia cari mengobati stresnya atau healing lah kalau zaman sekarang. Kalau dia udah pengen healing, ya aku menyediakan tempat seperti ini. Jadi aku nggak kasih live musik, nggak kasih apapun, ya biar orang yang kesini itu ngerasain vibes yang ada di sini gitu loh. Biar benar-benar dia itu di sini benar-benar merasa pokoknya pulang dari sini, pulang ke kotanya itu, di sini tuh nyaman. Pokoknya intinya di sini bisa mengobati ketegangan otak lah, pokoknya gitu intinya. Bliss Cafe menjadi salah satu kafe dengan konsep nature yang wajib menjadi wishlist di akhir pekan. Selain konsepnya yang nature, kafe ini juga menyediakan menu makanan dan minuman yang menggunakan bahan terbaik dengan harga terjangkau. Bliss Cafe mulai buka dari pagi pukul 10 hingga 10 malam. Spesialitinya itu kita, karena market kita itu keluarga dan nggak terlalu spesifik ke segmen tertentu, jadi kita ambilnya itu general. Jadi kita itu menu-menunya kita ambil semua general lah. Es kopi ada, buat ibu-ibu ada, buat anak-anak ada, buat cewek-cewek ada. Pokoknya kita ambil general lah, nggak terlalu spesifik yang terlalu kopi gitu atau gimana gitu pokoknya. Snacknya kita ada yang tasty, yang asin ya. Ada french fries, terus honey chicken wings, terus yang sekarang masih ready itu tofu, spicy tofu. Di sini kita cuma pakai kopi blend kopi aja buat espresso. Kita nggak terlalu fokus ke filter, tapi filter kita lumayan enak. Kita cuma pakai Wes, Natura, udah itu aja kayaknya.
terus bisa beberapa filter yang dipakai binnya itu. Non coffee-nya kita ada blend, ada iced tea, ada Granary itu ya jenis green tea pakai espresso dan lain-lain, terus ada strawberry dan lain-lain, macam-macam lah. Bliss Cafe ini lokasinya ada di Desa Bumiaji, dusunnya Banaran, Kota Batu. Untuk lebih enaknya itu kalau masuk itu dari search aja makam Mbah Batu, terus dari situ search lagi masuk ke Bliss Cafe, nanti diarahin lebih dekat dari situ. Kalau jam operasional kita Senin sampai Jumat itu jam 10 sampai jam 10 malam. Kalau weekend Sabtu Minggu kita usahakan buka jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Karena kita kelas B, jadi harga menunya kita sesuaikan lah, reasonable banget gitu loh. Kita kasih bahan-bahan terbaik, mungkin rasakan nggak tahu ya, rasakan general. Ada orang yang suka manis atau nggak manis, ada orang suka asin atau nggak terlalu asin, ya kita ambilnya di tengah-tengah gitu. Minuman dari 10.000 sampai 25.000, makanan dan snack 15.000 sampai 40.000. Harapanku itu gampang aja sih, bertahan lama gitu aja. Emang awal-awal itu kan biasa ya, kafe-kafe di Batu itu bakalan ramai banget di awal-awal. Nah, aku pengennya itu ke depan tetap stabil lah, nggak perlu terlalu yang kewenceng banget, tapi stabil sampai lama gitu lah, bertahan, bisa eksis lah intinya. Ya itu kan PR manajemen dan lain-lain. Jadi sekarang karena masih belum ada orang-orang yang megang konten dan lain-lain, selama ini masih dipegang manajemen sendiri. Kita masih cuma pakai 2 akun, yaitu Instagram dan TikTok. Itu juga pasif banget itu. Mungkin bisa di follow teman-teman Instagramnya bliss.cafe, BLYSS.cafe gitu aja. Sama kok, kayaknya TikToknya juga sama, ID-nya sama. Menjaburnya usaha penatu di kawasan kampus mengakibatkan meningkatnya penggunaan sabun cuci. Busa hasil penggunaan sabun cuci yang terserap di dalam tanah mengakibatkan turunnya kualitas air di perairan. Hal inilah yang melatar belakangi para mahasiswa FPKUB untuk membuat inovasi sabun cuci ramah lingkungan. Untuk inovasi Teman Bumi ini merupakan produk deterjen ramah lingkungan dari Cangkang Kerang Lokan yang memiliki keunggulan 9 in 1. Nah, inovasinya itu berawal dari keresahan kami, Mbak, sebagai mahasiswa, di mana di dekat kami itu ada kanal-kanal kecil yang banyak limbah busa. Setelah kami telusuri, ternyata limbah busa tersebut itu berasal dari laundry gitu kan. Nah, setelah kami survei lapang sekitar 4,1 km persegi di sekitaran Universitas Brawijaya itu ternyata terdapat banyak laundry gitu, sekitar 248 sekian laundry gitu. Jadi kalau misal 2 laundry saja udah menghasilkan limbah busa deterjen segitu banyaknya, gimana untuk 248 laundry seperti itu. Jadi awal membuat deterjen ramah lingkungan itu berawal dari situ. Jadi Teman Bumi ini terdiri atas 5 tim, saya sendiri, kemudian Maiza itu sebagai manajer pemasaran, kemudian Tari Saidni terkait produksi, jalannya produksi, kemudian Aldi Surya ini desain dan juga pengadaan bahan baku, kemudian Naizri ini terkait konten kreator dan juga untuk analisis laboratorium. Jadi produk setelah jadi produk dianalisis kelayakan di laboratorium, kemudian dianalisis kelayakannya di lingkungan. Awal tercetusnya itu awal tahun, Mbak, awal tahun dari bulan Februari 2022 ketika ada pengumuman akan diadakannya PKM Dikti gitu.
kemudian akhirnya kami membuat ide yang sesuai dengan keresahan-keresahan kami tadi seperti itu. Jadi karena sesuai dengan apa yang akan menjadi tujuan kami ya Mbak, teman bumi, setidaknya dengan adanya deterjen ramah lingkungan ini bisa menjadi teman untuk bumi gitu. Jadi Mahasiswa FPKUB membuat inovasi menggunakan cangkang kerang lokan sebagai bahan dasar pembuatan sabun cuci ramah lingkungan. Meski tidak mengeluarkan busa sebanyak sabun cuci yang ada di pasaran, namun produk yang diberi nama Teman Bumi ini mampu menjadi antibakteri dan membersihkan pakaian. Salah satunya yang pertama itu karena cangkang sendiri itu belum dimanfaatkan ya Mbak, terkait cangkangnya. Kalau dagingnya kan biasanya dibuat sate dan lain sebagainya. Kalau yang cangkang kerang lokan ini cangkangnya belum dimanfaatkan sehingga pengepul-pengepul kami itu sulit mendapatkan distributor terkait limbah-limbah cangkangnya kayak gitu. Jadi akhirnya kami manfaatkan cangkang kerang lokan ini. Kemudian yang kedua, cangkang kerang lokan ini memiliki kandungan kitin, dan kitosan yang bisa dimanfaatkan untuk formulasi deterjen, yaitu sebagai antibakteri, dan dia juga memiliki kandungan saponin, di mana saponin ini mengandung surfaktan aktif yang alami gitu, sehingga tidak berbahaya untuk lingkungan seperti itu. Kalau bahan baku sendiri cangkang kerang lokan ini kami ambil dari pengepul-pengepul seperti pengepul dari restoran-restoran yang ada di Kota Malang seperti Poku Poku, kemudian Unicrab dan lain sebagainya seperti itu. Kalau untuk kesulitannya sebenarnya ada kesulitan sedikit Mbak, tapi karena cangkang itu kerang itu dibandingkan dengan seafood-seafood yang lainnya itu kan lebih minat ke seafood-seafood yang lainnya seperti udang dan lain sebagainya, sedangkan kalau kerang itu kan kurang diminati ya. Akhirnya pada dalam 1 minggu itu kadang ada yang beli kerang, ada yang enggak, ada kayak gitu. Namun sejauh ini untuk kebutuhan bahan baku itu masih terpenuhi gitu. Produk ini memiliki keunggulan 9-in-1 ya, antibakteri, anti karat, anti redeposisi, biodegradable, brightener, kemudian low shade, fabric protector, kemudian skin sensitive friendly, dan stain remover. Kalau untuk kekurangan sendiri dari produk kami, karena kami itu masih membuatnya secara manual ya Mbak, belum skala pabrik, akhirnya kalau untuk mencetak kayak gitu masih ada yang jelbol-jelbolnya yang kurang sesuai, kurang seragam kayak gitu. Berawal dari banyaknya permasalahan di lapangan seperti perburuan manusia dan faktor curah hujan yang tidak menentu mengakibatkan gagalnya penetasan telur penyu. Hal inilah yang melatar belakangi dosen FIK Sunandar dalam pembuatan mesin penetas telur penyu otomatis. Selain dapat menetaskan telur, metigator juga dapat diatur untuk merencanakan jenis kelamin penyu dengan cara mengatur suhu dan kelembaban. Oke, mitigator ini alat mesin tetas, dibuat awalnya untuk menetas penyu, telur penyu, di mana untuk menjawab dari perubahan iklim secara nasional maupun internasional. Jadi di mana perubahan iklim itu akan mengakibatkan suhu dari bumi ini semakin naik. Karena kalau itu terjadi, maka kondisi pasir tempat penetasan alami dari penyu itu, baik semi alami maupun alami, itu akan naik suhunya. Karena naik suhunya, sedangkan rata-rata makhluk amfibi rata-rata itu saat penentuan dari yang ditetaskan, kelamin yang ditetaskan itu tergantung pada suhu. Suhu semakin naik, maka kalau penyu ini, kalau suhu di atas 31 ke atas, maka kecenderungannya yang menetas itu adalah betina. Tetapi sehingga maka sedangkan penyu di dalam untuk ritual untuk perkawinan, dia dibutuhkan 1 ekor betina itu adalah membutuhkan antara 6 ekor bejantan dalam ritualnya. Tapi saat kawin hanya 1 dipilih untuk kawin sama yang betina ini. Nah,
Sehingga apa? Sebenarnya populasinya harusnya seimbang minimal. Oleh sebab itu suhu yang kemungkinan akan menetas menjadi pejantan itu antara suhu antara 29 sampai 31. Itu sehingga kami memilih itu. Yang kedua, pemikiran kami bahwa di alam atau di semi alami saat Januari, Februari, Maret itu musim penghujan, maka kemungkinan menetas lebih kecil, turun karena kelembapannya terlalu tinggi sehingga telur itu banyak yang busuk. Nah, ini salah satu alat untuk memberi alternatif untuk penetasan penyu. Kemudian mengapa ini dipilih kok penyu gitu? Penyu karena penyu ini di dunia hanya 7 jenis, 6 jenis ada di Indonesia, 5 jenis itu yang sementara ini dianggap ada. Yang ada, tapi yang satu itu dianggap punah. Jadi yang 5 ini adalah jenis belimbing, kemudian yang pipih, kemudian jenis hijau, kemudian sisik, sama penyu lengkang atau abu-abu. Ya ini, tapi penyu yang kareta ya itu yang sementara ini karena terakhir ditemukan itu tahun 95, sampai sekarang tidak pernah ditemukan lagi sehingga sudah mengatakan itu ke kondisi punah. Itu jadi kepentingan. Nah, penyu ini appendix 1 di internasional, jadi sangat dilindungi. Mesin penetas telur atau mitigator yang merupakan alat yang dikerjakan oleh Sukandar dan tim pada tahun 2010 lalu. Berjalan selama 12 tahun, mereka terus melakukan inovasi agar dapat menetaskan telur tidak hanya penyu, namun hewan lainnya. Agar dapat terus bersaing di pasaran, kini mitigator dapat dipakai untuk menetaskan telur penyu, reptil, udang, dan amfibi, serta unggas. Cukup panjang ya. Jadi saya bekerja di penyu itu di Taman Kili-Kili awalnya tahun 2009. Kemudian 2010 mulai kita instan untuk melakukan ide ini bahwa mengapa di telur ayam itu bisa, mengapa di penyu tidak. Kemudian 2010 saya bekerja untuk menyiapkan mesin tetas ini, tapi baru dibeli orang tahun 2014. Jadi 4 tahun untuk proses, tapi produk sudah ada, tapi meyakinkan lembaga untuk beli itu butuh 4 tahun. Jadi 2012 itu sudah kita uji coba, 2013 sudah uji coba, 2014 baru laku. Kemudian sampai sekarang masih produk ini terjadi. Nah, awalnya dari penyu, tapi sekarang ini yang di belakang salah satu ya mesin terkecil ini untuk pameran, tapi ini mesin yang bisa digunakan untuk berapa macam hewan, terutama reptil ya. Jadi sudah sama amfibi, jadi itu. Tapi ini kami sudah juga melangkah satu alat kalau bisa digunakan untuk unggas. Jadi sudah uji coba untuk tinggal masang, karena unggas itu harus diputar, maka ini nanti kalau cuman mencari supaya mudah dibongkar, jadi alatnya ini yang masih supaya kalau bisa sekali cerek gitu sudah bisa, alat yang memutar itu bisa dilepas kemudian dipasang gitu. Nah, itu mungkin ya cukup lama. Jadi kita sebenarnya bekerja di Matigator dengan nama Matigator itu sudah 12 tahun sampai sekarang, jadi 12 tahun. 2010 sampai 2022 masih bekerja di Matigator. Sebenarnya Matigator itu singkatan, Mbak. Jadi mesin otomatis sebenarnya ini penetas telur. Jadi namanya bukan dari mana-mana, tapi ini singkatan Matigator.
Produk garam dengan konsep greenhouse salt tunnel memiliki kualitas NaCl di atas 95% atau setara kualitas garam K1 yang berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai produk garam industri. Keberhasilan produksi garam sepanjang tahun ini pun diadopsi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dijadikan inovasi dan diterapkan dalam program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Keuntungan lain dari metode CDM dalam GST ini memungkinkan kita mengatur evaporasi air dan pengendapan mineral karena tiap mineral memiliki solubilitas indeks yang berbeda. Sementara air laut hanya mengandung kurang lebih 77% NaCl. Oleh karena itu, kalau air laut langsung diambil dan dikristalkan, tidak bisa mencapai garam dengan nilai NaCl tinggi, apalagi standar industri di atas 96%. Dengan memodifikasi sistem produksinya, memanfaatkan evaporasi bertahap, memanfaatkan pengendapan mineral bertahap, maka akhirnya kita bisa memproduksi garam NaCl sampai persentase 97-98% on farm, langsung di farm. Begitu dipanen dari GST, sudah mencapai garam kualitas K1, mencapai garam kualitas industri tanpa proses penambahan seperti pencucian. Nah, dari konsep awal ini kemudian konsep kami diadopsi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan dijadikan sebagai inovasi untuk diterapkan dalam program pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19. Oleh karena itu, metode CDM dalam GST diterapkan di Kebumen, di Cilacap, di Gunung Kidul untuk menginisiasi, mengkreasi produksi garam di pantai selatan Jawa dan berhasil. Bahkan yang di Kebumen itu menjadi pemenang Kofablik nasional di 2019. Saat ini Pusat Studi Pesisir dan Kelautan melalui LPPMUB bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Malang untuk melakukan pengembangan teknologi GST CDM untuk memproduksi garam di pantai selatan Jawa Timur. Kelompok usaha garam Bajul Mati Sejahtera merupakan kugar pertama di pantai selatan Jawa Timur yang telah berhasil melakukan panen pertama pada Juni lalu. Yang menarik adalah Dinas Perikanan Kabupaten Malang mendengar bahwa ada produksi garam di Pansela dan mereka datang ke Kebumen untuk melihat dan di sana menemukan bahwa inovatornya Universitas Brawijaya. Oleh karena itu mereka datang ke kami, ke Pusat Studi Pesisir dan Kelautan, kemudian mengikat kerjasama dengan LPPMUB, Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat, untuk menginduksikan metode CDM dalam GST dalam upaya mengkreasi produksi garam di pantai selatan Malang Raya, Kabupaten Malang. Dan akhirnya di tahun 2021 kami sudah menginisiasi itu, 2022 mendampingi dengan program-program dana internal UB seperti Dokter Mengabdi dan penelitian-penelitian terkait, dan akhirnya kita bisa melakukan panen pertama kali garam di pantai selatan Kabupaten Malang Raya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairuddisa dan seluruh kru petugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.